sekarang di surah Hud ayat 69. Ini sudah mulai di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yes. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Ini Ibu Ibu Elisa, silakan Ya, Ustaz. ayat 69 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin haniz. Walaqad wa dan sesungguhnya ja'at telah datang rusuluna para utusan kami Ibrahim bil busyra dengan membawa kabar gembira. Qalu mereka berkata selamat. Qala salamun, dia menjawab selamat. Maka tidaklah bisa tinggal bahwa ja'a dia datang diijlin dengan daging anak sapi haniz yang dipanggang. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. Walaqad, dan sungguh benar-benar, ja'at telah datang rusuluna utusan-utusan kami. Ya, dhammahnya ini menunjukkan rusulu ya, menunjukkan dia subjek. Siapa itu yang datang? Ya, para malaikat. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan itu 3, Jibril, Mikail, Israfil. Ya. Telah datang rasul-rasul kita atau utusan-utusan kami Ibrahim kepada Ibrahim. A ini menunjukkan objek, jadi ini menunjukkan subjek, ya, A-nya menunjukkan objek. Jadi kita bukukan kata kepada, ya. Dan sungguh benar-benar telah datang utusan-utusan kami Ibrahim kepada Ibrahim, gitu ya. Ya. Datang bil busyra, dengan kabar gembira, dengan membawa kabar gembira. Tuh, apa itu kabar gembiranya? Kabar gembiranya macam-macam karena memang membawa kabar gembira itu. Dari susunan ayat-ayatnya itu diketahui bahwa kabar gembiranya antara lain adalah berita bahwa Nabi Ibrahim akan diberi oleh Allah seorang putra, ya, setelah 13 tahun kelahiran Nabi Ismail, anak pertamanya Ismail.
yaitu Ishak. Ya. Tapi ada juga ya kabar gembira ya di kisah ini tentang diselamatkannya Nabi Nuh, Nabi Lut ya. Diselamatkannya Nabi Lut dari siksa Allah yang bakal ditimpakan kepada kaumnya. Ya, itu busyaranya. Qalu mereka mengatakan salaman. Salaman. Asalnya salaman tuh ya mereka mengucapkan salam. Bahasa kitanya kan? Tapi eh, asalnya salamna alaika salama. Ya, kami mengucapkan, menyampaikan kepadamu salam eh, dengan ucapan salam. Ya, begitu tuh. Jadi bahasa sampai sekarang begitu, shalom, gitu kan. Jadi kalau kita ya orang Islam salam Ustadz, ya kenapa sih begitu? Nggak assalamualaikum saja, ya kan? Tapi boleh juga ya salam. Ya. Tapi yang kayak gitu tuh sudah menjadi ciri untuk ahlul kitab, ya. Mereka pakai juga salam, tapi mereka pakainya shalom, gitu. Shalom, ya, bahasa Ibrani. Misalnya salamna alaika salaman. Salam. Kami salaman. Kalau kita selamat, salaman. Ya, salaman. Ya, kami mendoakan untuk kamu salaman akan keselamatan. Begitu asal. Ya, terus bagaimana jawab Ibrahim? Qala salamun. Qala salam. Asalnya apa tuh? Nah, asalnya uh, itu ada lafaz yang tersirat. Apa? Amrukum salam. Kata amrukum salam. Ya, keadaan kalian adalah sejahtera. Atau jawabi salam. Jawab aku adalah salam. Ya, artinya apa? Jawabi salam. Jawabku. Semoga kalian juga selamat. Atau waalaikum salam. Dan semoga pula dicurahkan untuk kalian semua segala kesejahteraan. Ya. Nah, jadi salaman dengan salamun apa katanya? Yang rofa, yang itu lebih baik daripada yang an. Nah, ini liku-likunya orang berbahasa Ibrani atau berbahasa Arab sama saja begitu ya. Jadi menjawab dengan yang lebih baik. Kalau kita kan Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya bisa Waalaikum, bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikum artinya untuk kalian juga salam, eh, rahmat Allah dan berkahnya. Gitu. Ya, seperti barakallahu fiikum wa iyyakum. Ya, sama saja artinya untuk kalian juga berkah. Baik, itu maknanya salah. Fama maka tidaklah labitha
labisa sih artinya tinggal ya. Maksudnya fama labisa, maka tidaklah labisa ia tinggal atau Ibrahim tinggal atau tidaklah berlambat-lambat ya Ibrahim an untuk jaa eh, datang bi'ijlin dengan membawa ijl. Ijl itu apa, Bu? Daging Kambing sapi. muda. Sapi. Eh? Sapi, anak sapi, bukan sapi. Ya, anak sapi ya. Anak sapi. Hanidin, tapi kalau ijl itu biasanya masih muda ya. Ijl itu. Kalau eh, jadi jadi labisa itu orang Arab mengatakan abta. Tidak tidak berlambat-lambat, artinya cepat sekali. Ibrahim setelah mengucapkan tidak lama setelah itu maksudnya ya. Fama labitha maka tidaklah ia tinggal, tidaklah ia tinggal setelah itu ya anja bahwa ia setelah itu datang ya bi'ijlin dengan membawa anak sapi. Hanidin, hanid itu yang dibakar, sapi bakar, dibakarnya di batu itu. Jadi orang eh, apa namanya mereka itu katanya kalau hanif itu berarti dibakarnya di atas batu, ya, batu yang khusus untuk bakar ya batu halus itu. Saya taruh di situ, dibikin sumurnya, ya, dibikin sumurnya ke oven itu, ya nanti ditaruh di batu diturunkan, kalau sekiranya sudah matang diangkat. Seninya tuh sampai sekarang tuh. Katanya itu yang paling enak itu. Datang tamu-tamu itu mengucapkan salam, Nabi pun katakan salam. Tidak lama setelah itu, oh datang itu untuk menghormati tamu daging sapi bakar, ya sapi muda, ya anak sapi muda. Pasti dagingnya lebih enak. Baik, ini dulu ya. Dan ayat 70. Ayat 70. Mana Bu Eti? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin Lut. Falamma maka ketika ro'a melihat aidiyahum tangan mereka latusilu tidak sampai Tasilu. latasi latasilu tidak sampai ilaihi kepadanya nakirohum dia mencurigai mereka wa aujasa dan dia merasa minhum kepada mereka khifah ketakutan. Qalu mereka berkata, la takhaf, janganlah kamu takut. Inna sesungguhnya kami ursilna diutus ila qaumi kepada kaum Lut. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata,
Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Shadaqallahul adzim. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما maka ketika ro'a Ibrahim melihat aidiyahum tangan-tangan mereka para tetamu itu la tasilu tidak sampai ya tidak apa bahasa kita ini tidak menjamah ya tidak sampai ilaihi uh, pada ijlin hanif tadi ya sapi yang dibakar tadi nakirohum nakiro dari nakaro ya nah, dari nakiro ya nakiro tuh nah, artinya angkaro mengingkari nakirohum Ibrahim mengingkari mereka ya mengingkari atau istilahnya tidak menyukai mereka. Guru nggak suka, kok nggak dijamah gitu. Kok nggak dijamah makanan itu? Ya, itu sih dalam bahasa Arab ya. Jadi, boleh artinya mencurigai. Ya, Nabi pun nggak suka aja itu. Ya, nggak suka kok nggak dimakan itu. Ya, mengingkari sikapnya, sikap mereka yang tidak mau menjamah makanan yang sudah dipersiapkan secara istimewa. Ya, yang memang menunjukkan Nabi Ibrahim ini orang yang sangat sakhi, ya, orang sangat dermawan, orang yang sangat mulia, memuliakan tamunya. Enggak lama setelah itu, waduh, jadi begitu datang tamu, kelihatan tamu ini sangat, oh, ya dari tampilannya itu berbeda dengan yang lain, bersih, terlihat orang-orang yang mulia. Jadi Nabi Ibrahim kasih komando kepada keluarganya untuk menyembelih anak sapi, dibakar, gitu, dimasak seenak-enaknya untuk memuliakan tamu yang tidak diundang itu. Sudah disuguhkan, tidak dijamah. Jadi bagaimana sih perasaan seorang tuan rumah ya, yang tamunya sudah dihormati tapi dia tidak mau minum saja tidak mau. Apa perasaannya? Itu nakirah, tidak menyukai sikap. Tapi lebih dari itu, au jasa itu ahasam. Jasa dan merasa, Ibrahim merasakan minhum terhadap mereka khifatan satu rasa takut. Ya. Khifatan akan ketakutan dari mereka atau terhadap mereka. Ya, kelihatan. Jadi ini ada apa ini? Itu kemudian nakhirah di mana curiga. Ya. Tidak menyukai tapi sekaligus takut. Ya. Qalu mereka tetamu itu mengatakan la takhaf, jangan takut. La takhaf, janganlah engkau takut. Inna sesungguhnya kami ursilna telah diutus ila qaumi Lut kepada kaum Lut. Kita ini diutus ya, kita ini diutus kepada kaum Lut. Ya, kamu kan pamannya. Jadi itu satu penghargaan yang luar biasa ya. Para malaikat diizinkan oleh Allah untuk berkunjung kepada rasulnya yang sangat dicintai yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanpa izin Allah nggak bisa itu mengunjungi Ibrahim. Itu manusia istimewa Nabi. Ya.
itu hidup sezaman. Ya. Ya, justru Nabi Lut itu ikut Nabi Ibrahim sejak dari Babilonia itu. Setelah Nabi Ibrahim dibakar, selamat, ya, hijrah Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Palestina. Awalnya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu ya satu rumah, satu rumah. Terus karena Nabi Lut ini ahli beternak, ya, sampai banyak sekali kambingnya, istilahnya padang rumput untuk kambing dia itu gak cukup. Nabi Ibrahim perintahkan dia untuk pergi ke arah Yordania, yang kemudian desanya itu dibenamkan sehingga menjadi laut mati. Di situ tuh Nabi Lut. Jadi memang itu kemanakannya. Baik, kita teruskan dulu. Ayat 71. Ibu Nining. Astad A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq wa min warai ishaq Yaqub. Wa imra'atuhu dan istrinya qaimatun berdiri, wadhahikat lalu dia tertawa tersenyum, fabasyarnaha maka kami beri kabar gembira kepadanya, Ishaq dengan Ishak, wamin dan dari waroi sesudah belakang atau sesudah Ishaq Yakub, sesudah Ishak dan Yakub. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi ini kabar gembiranya, ya. Ya. Jadi dari ayat ini jelas kabar gembiranya adalah akan dilahirkannya seorang putra yang dinanti-nanti. Ya. Umur istrinya udah tua sekali, itu udah 85-an. Nah, bisa melahirkan tuh bagaimana ya? Nah, ya. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته dan istrinya qaimatun itu berdiri, istrinya berdiri melihat, ya, ikut melihat perbincangan di antara mereka. Fadhahikat lalu ia tertawa. Tapi ada makna kedua kata dhahikat itu, artinya menstruasi. Jadi ada tertawa atau ya, haid. Tiba-tiba saja itu. Ya. Fabasyarnaha maka kami kabar gembirakan kepada istrinya Ibrahim, Siti Sarah, bi Ishaq akan Ishaq, ya, kami kasih kabar gembira dengan Ishaq yang akan dilahirkannya.
Wa min warai Ishaq wa Yaqub, dan di belakang Ishak akan terlahir Yakub. Jadi itu Allah sendiri kasih nama Ishak, kasih nama Yakub. Tapi Masya Allah ya, keluarga yang penuh berkah. Dapat tamu itu malaikat. Jadi mereka melihat malaikat gitu enggak. Melihat jelmaan malaikat menjadi manusia. Ya, gitu. Tapi mereka dalam keadaan tahu kalau mereka ya seperti yang dikatakannya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, dalam sebuah riwayat dari Atha dan tabi'in yang lainnya bahwa utusan-utusan yang datang kepada Ibrahim dari para malaikat itu adalah Jibril dan 7 malaikat yang lain. Ya, atau malaikat itu adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 malaikat, atau bersama Jibril ada 7 malaikat yang lain. Ya, berarti 8. Ya, atau Jibril, Mikail, sama 7 yang lain 9. Itu riwayat Atha. Ya. Dan beberapa tabi'in yang lain. Ya. Kabar gembiranya tadi ya. Fabasyarnaha bishaq wa min wara ishaq. Kami kasih kabar gembira kepada istrinya Ibrahim akan datangnya seorang anak bernama Ishak, ya dari sulbi Ibrahim, dari rahim dia. Nah, di dalam surah Ad-Dzariyat surah 51 ayat 28 Allah mengatakan wabasyaruhu bi ghulamin halim. Ya, para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan dianugerahinya seorang anak yang bighulamin alim, seorang anak yang pandai, yang pintar. Ya. Terus saya ingin soroti lagi tentang itu anak sapinya tadi ya. Anak sapinya tadi ada keterangan yang lain. Ada keterangan yang lain dalam surah Al-Dzariyat ayat 26-nya. Ya, ayat 26-nya itu mengatakan faragha ila ahli. Jadi, begitu datang para malaikat, ya, para tetamu itu, yang Nabi Ibrahim nggak kenal itu. Jadi Ibrahim kasih tahu kepada keluarganya untuk segera memuliakan tamu dengan menyembelih anak sapi yang kemudian dibakar, ya, dihidangkan. Ya, faja'a bi'ajrin samin. Lalu Ibrahim datang dengan membawa sapi bakar yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim. Lalu Ibrahim dekatkan, hidangkan sapi itu kepada mereka. Qala Ibrahim katakan, ala ta'kulun? Apa kalian tidak mau makan? Masya Allah, Nabi Ibrahim ya. Baik. Nah, saat terjadi dialog itu ya, setelah Ibrahim melihat mereka tidak mau makan, nah, Ibrahim merasa aneh ya, nggak suka Ibrahim. Tapi sekaligus Nabi Ibrahim takut. Nah, para tetamu itu
melihat ya Ibrahim ketakutan, maka mereka katakan la takhaf inna ursilna ila qaumin Lut. Jangan takut, kita ini diutus oleh Allah kepada kaum Lut. Nah, saat itu istrinya ikut nyimak ya sambil berdiri. Ya. Fadhahikat. Nah, kata dohikatnya itu maknanya tuh ada tertawa, ada juga haid. Ya, karena apa? Karena Mujahid, Ikrimah mengatakan fadhahikat ay hadat wa kanat ayisatan tahqiqan lil bishar. Ya. Jadi sebelum dikasih kabar gembira itu, ya, Siti Sarah itu tertawa, tapi tertawanya itu kenapa? Karena terasa haid gitu. Bisa dibayangkan umur 85 tahun. Ya, biasanya kan kalau sudah umur 60 atau 65 sudah habis lah. Ya. Kenapa? Kalau misalnya umur 15 tahun mulai haid. Ya, 15 tahun mulai haid. Nah, rata-rata perempuan yang normal, yang tidak sering sedih atau stres, itu sel telurnya itu sel telurnya subur ya, maksud subur, sel telurnya itu tidak pada mati. Katanya kalau sudah stres sel telur banyak mati. Maka nggak boleh stres, nggak boleh sedih itu perempuan. Ya. Nah, rata-rata dikasih 600 sel telur itu perempuan. Nah, setiap bulan keluar satu. Jadi normalnya itu mereka kaum perempuan yang bagus ya, itu mengalami haid selama 50 tahun. Ya. Jadi berapa tuh? 12 tambah 50, 65 tahun. Ini umur sudah 85 tahun. Ya, sudah nggak ada sel telur itu sebenarnya. Nah, sebelum dikasih kabar gembira oleh para malaikat akan datangnya atau akan terlahirnya seorang anak bernama Ishak dari perutnya, itu sudah terjadi haid duluan. Jadi karena makna dhahikat itu bisa tertawa, bisa haid, maka kita katakan saja maka dia tertawa, ya, tertawa karena merasa ada ser gitu ya. Ada sernya itu, tahu kan orang haid itu seperti apa rasanya, saya nggak pernah tahu, tapi nah, akan terasa kan orang kalau haid ya ada basah karena darah itu kan, maka dia tertawa. Tidak lama setelah itu fabasyarnaha bishaq. Nah, kami kasih kabar gembira kepada Siti Sarah. Kamu akan dapat anak bernama Ishak. Waduh, ya umur sudah tua kayak gitu. Ya. Wa min wara Ishak Yakub. Nanti kamu punya cucu namanya Yakub dari Ishak. Oh, istimewa sekali. Ini sekarang ayat 72. Ayat 72. Ibu siapa nih mau? Ibu In? Ya Halo? Ustaz. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata. Bener ya Ustaz ya, itu juga. Qalat Ya. ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un azib. Qolat, ia berkata, ya wailata, aduhai, a'alidu, apa aku akan melahirkan? Wa ana dan aku ajuzu sudah tua.
Wahada dan ini ba'li suamiku syaikho sudah tua. Inna sesungguhnya hada ini la syai'un sungguh sesuatu ajib yang sangat aneh. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Sadaqallahul adzim. Baik. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت Siti Sarah mengatakan ya wailata. Aduh, aduhai. Aalidu. Apakah aku akan dapat melahirkan? Wa ana ajuzun sedang aku seorang yang sudah renta. Wa hadza dan ini ba'li suamiku syekhon juga sudah tua, 100 tahunan umurnya. Inna hadza sesungguhnya ini la syai'un benar-benar merupakan sesuatu ajibun yang sangat menakjubkan. Ya. Sangat ajaib. Ajaib sekali. Ya. Ajaibnya apa? Itu beritanya itu nggak tanggung-tanggung. Ya, kamu memang Siti Sarah itu berharap ingin punya anak. Siti Sarah itu berharap agar dirinya punya anak. Itu sudah lama berharap itu Siti Sarah. Ya. Terus akhirnya Siti Sarah itu putus asa karena sudah tua. Kemudian dikasih kabar gembira kalau dirinya akan melahirkan seorang anak bernama Ishak, seorang nabi yang nanti dari Ishak akan melahirkan seorang nabi juga. Jadi itu kabar gembira di atas kabar gembira. Dan bahwa Siti Sarah akan melihat anaknya dan melihat cucunya yang nabi itu. Yang Yakub itu. Ya, nah ketika memperoleh berita seperti ini, ya Siti Sarah itu semacam ini ya, merasa heran, merasa takjub. Apakah bisa saya ini sudah? Saya ini perempuan mandul ini sudah 80 tahun. Bagaimana saya bisa punya anak? Ya, suami saya udah 100 tahun. Bagaimana itu bisa? Bakalnya bisa uh, terjadi anak dalam perut saya. Nah, ya, Masya Allah ya, berita yang sangat mencengangkan sekali. Sangat aneh sekali. Jadi pantas ya kalau Siti Hajar atau Siti Sarah merasa aneh dengan berita itu. Nah, sekarang bagaimana jawaban para malaikat ya, setelah mendengarkan berita dari mendengarkan jawaban dari Sarah itu. Ya. Ayat 73. Panizom. Surah 73 Zat. Ya, ayat 73 silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu atajabina min amrillah
Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Innahu ham innahu hamidum majid. Qalu, mereka berkata, Atajabina, apakah kamu merasa heran? Mim anrina, min dari atau tentang amri, ketetapan atau keputusan Allah. Rahmah, rahmat, Allah. Barakatuh, dan keberkahannya. Alaikum, atas kalian. Ahlal bait, ahli rumah. Innahu, sesungguhnya dia. Hamidum, maha terpuji, majid, maha mulia. Mereka berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah, rahmat Allah dan keberkahannya atas kalian, ahli rumah. Dan sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Masya Allah. Masya Allah. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Qalu, mereka para malaikat tadi, para tamu tadi mengatakan, Ata'jabina, apakah kamu merasa takjub, merasa aneh wahai Sarah, min amrillahi, terhadap urusan Allah, terhadap ketetapan Allah, rahmatullahi. Kenapa itu taknya itu terbuka begitu, tidak pakai tak marbutah? Ya. Biasanya rahmat itu begini tulisannya, ya kan? Pakai tak bulat begini. Tapi kenapa itu terbuka? Ya. Ulama-ulama sastra mengatakan beda ya. Kalau tertutup itu kecil saja. Tapi kalau terbuka itu artinya rahmat yang terbuka luas lebar. Ya, itu jadi satu, itu kode itu. Untuk mengatakan rahmat Allah yang sangat lebar, sangat luas. Rahmatullahi, rahmat Allah. Wa barakatuh, dan segala berkahnya. Alaikum, semoga tercurahkan untuk kalian semua ahlul bait, wahai ahlul bait, wahai keluarga rumah kenabian. Innahu, sesungguhnya Allah hamidun, maha terpuji, majidun, maha agung. Ya. Jadi jangan heran, jangan aneh ya kalau engkau wahai Sarah, engkau wahai Ibrahim bakal dikaruniai seorang anak bernama Ishak. Nanti dia akan punya anak bernama Yakub. Dari Yakub ini terlahir banyak sekali nabi. Ya. Rumah kenabian yang darinya terlahir nabi-nabi, ya, sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, ketetapan Allah. Ya. Urusan Allah apabila menghendaki sesuatu, gampang tinggal mengatakan kun, jadilah fayakun, maka ia akan jadi. Proses. Ya, nggak ada yang susah bagi Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir, yang kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi, didoakan oleh para malaikat, dahsyat sekali kan itu. Malaikat mendoakan mereka. Kalau kita kan dapat doa para malaikat itu, ya, banyak sih ya hadis-hadis yang
mengatakan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran itu didoakan oleh para malaikat. Rumah yang dibahas Al-Quran di dalamnya didoakan oleh para malaikat. Ya, para malaikat yang di sekitar arash, ya, malaikat-malaikat pemikul arash, malaikat-malaikat yang di sekitar arash, ya, juga mendoakan orang-orang yang beriman. Tapi ini Nabi Ibrahim dan keluarganya itu didoakan sedemikian hebatnya, ya, oleh para malaikat langsung. Luar biasa. Ya. Kita juga bersyukur ya Allah kasih berita kepada kita di surah Ghafir ayat 7, ya, dan ayat 8. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya, para malaikat yang memikul arsy. Ya, 8 malaikat kan yang memikul arsy. Wa man hawlahu, dan para malaikat yang di sekitar arsy senantiasa bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, Engkau telah memuat segala sesuatu rahmat dan ilmu, dan jadi segala sesuatu, dalam segala sesuatu itu ada rahmat Allah, ada ilmu Allah. Ya, faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan hindarkanlah mereka, jagalah mereka dari siksa neraka yang membara, yang membakar. Itu ayat 7 surah Ghafir ya. Ayat 8-nya, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adn, masukkanlah mereka ke surga-surga Aden. Allati wa'adtahum, yang telah kau janjikan buat mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masukkan mereka bersama bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keturunan-keturunan mereka yang soleh-soleh. Innaka antal azizul hakim, semuanya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan jagalah mereka, hindarkanlah mereka dari segala keburukan, dari segala dosa. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta. Siapa saja yang kau lindungi dari segala keburukan pada hari itu, maka sungguh telah engkau sayangi. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Ya, itu yang untuk kita ya. Alhamdulillah, bersyukur ya, jadi ahli ibadah, jadi ahli iman, jadi ahli sujud. Bersyukur, didoakan kita, bukan sekedar didoakan oleh orang-orang yang beriman sama dalam tahiyat ya. Bukan sekedar didoakan oleh sesama orang yang beriman dalam setiap doa mereka, tapi didoakan pula oleh para malaikat pemikul arash dan malaikat-malaikat yang di sekitar arash. Dahsyat sekali itu bersyukurnya orang-orang yang beriman ya, dan kita harus yakini itu ya, doa mereka pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari kita terus ya memohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk selalu zikir kepadanya, untuk selalu dapat bersyukur kepadanya, untuk selalu dapat beribadah dengan sebaik-baiknya ya. Nah, seperti doa kita, Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, itu ya. Nah, jadi didoakan oleh para malaikat itu. Ya, ahlul baitnya Nabi Ibrahim Iya, alaihissalam. Ustadz, yang Kemudian itu rahmat kita pakai taknis itu memang jarang ya Ustadz. Rahmatnya tadi yang pakai taknis. Nanti kalau ada lagi saya jadi ingat akan ingat. ya. Nah, yang ini ya kita pakai di dalam sholat kita kan.
Salat Ibrahim ya kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya kan? Ya. Sebagaimana kau berikan rahmat kepada Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim. Ya. Jadi kita juga doakan Nabi Muhammad ya, agar memperoleh rahmat, memperoleh apa namanya berkah ya, untuk beliau, untuk keluarganya, sebagaimana Allah berikan rahmat dan berkah kepada Nabi Ibrahim dan seluruh keluarganya. Ya, baik. Ini kita sudah baca semua ya. Gimana nih kita teruskan? Baik, itu untuk sementara sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat 73. Bun ini sudah baca semua gimana Bun ini? Bentar Ya, lagi sampai Ustaz. situ dulu lah. Iya nggak apa-apa. Sampai Berhentinya Lagi. juga pas enak Kak Ustadz. Berhentinya pas enak. Nanti kan walaupun masih urutannya tapi kan maka ketika rasa takut. Jadi berhentinya enak, Iya. tidak Ya. gemar. Jadi pekan depan ke ayat 74 ya. Lama. Falama. Lama. Iya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Dr. Karen Kuswiro dan Nah. Bu Eli, Bu Eti, Pak Nizam, Bu Nening, Bu Ir. Terima kasih banyak. Mau nanya saya Ustaz, Ya silakan. Ya, silakan. itu kan keturunan Rasul-Rasul itu banyaknya dari Nabi Ibrahim. Ya. Kenapa gitu Ustaz? Ini istimewa Nabi Ibrahimnya. Jadi keturunannya semua para nabi. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu tentu kisah Nabi pertama yang dikisahkan adalah Nabi Adam alaihissalam, kan? Ya. Terus setelah itu kisah Nabi Nuh dan seterusnya. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud. Setelah Nabi Hud, Nabi Soleh. Nah, setelah kisah Soleh selesai, kisahnya Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Nah, setelah kisah Nabi Ibrahim, nabi-nabi semua. Ya, nah, maka disebut Abul Anbiya. Kenapa ini disebut sebagai Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Ya, dan Nabi Ibrahim terlahir nabi-nabi, ribuan nabi. Ya, apa sih rahasianya? Rahasianya itu Ibu bisa dapatkan di dalam surah Al-Baqarah. Di mana Allah mengatakan wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Ya. Itu rahasianya. Rahasianya kenapa Nabi Ibrahim sedemikian dimuliakannya oleh Allah. Iya, Ini mesti kita camkan sebagai orang yang beriman. Karena itu mengambil 1/9 itu tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu dimuliakan oleh Allah. Ya, mengambil 1/9 surah Al-Baqarah. Dari 286 ayat. Allah mengatakan wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ya, ingatlah hai Muhammad, ingatlah hai orang-orang yang beriman ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bikalimatin dengan berbagai macam kalimat. Ya, kalimatnya adalah perintah dan larangan kan pasti kan? Ya. Ya. Perintah-perintahnya ada yang ringan, nggak ada yang ringan. Nggak ada yang ringan. Ya, disuruh berdakwah, disuruh bersabar, dibakar. Nabi Ibrahim itu ya terus dikejar-kejar akan dibunuh oleh kaumnya. Ya, Nabi Ibrahim bersama istrinya, bersama Lut, bersama orang-orang yang beriman dari Babilonia ke Palestina. Ya, misalnya tuh, terus ke Mesir. Di Mesir mau istrinya mau dirampas sama Firaun, ya mau direbut. Tapi Nabi bersabar.
Ya, bagaimana caranya? Terus setelah itu diperintah atas perintah Allah lah Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Baru saja melahirkan, ya, diperintah untuk meletakkan anak dan istrinya di satu lembah yang tidak bertanaman, tidak ada tanaman sama sekali. Tidak ada juga tetangga kanan kiri itu. Ya, jadi ibu bisa bayangkan jauh itu. Palestina ke Mekah itu jauh. Zaman itu ya pakai onta, anak masih merah, bayi masih merah itu. Ya. Tapi Nabi Ibrahim ya alhamdulillah, ya. Masya Allah, tegar. Ya, sudah 13 tahun ditinggalnya, baru ketemu disuruh untuk disembelih. Coba, nggak ada yang ringan. Iya, iya. Nggak ada yang ringan. Berat semua itu. Jadi ujiannya berat Makanya Allah itu. katakan, fa'atammahun. Lalu Ibrahim menyempurnakan ya kalimat-kalimat itu. Jadi ujiannya itu dilalui dengan sempurna. Jadi pelajaran bagi kita apa? Kalau diuji oleh Allah yang sabar, ya lalu ujian itu dengan sempurna. Ya pasti akan Allah berikan penghargaan. Untuk Ibrahim penghargaannya apa? Penghargaannya adalah qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan sesungguhnya aku, hai Ibrahim, ja'iluka. Pakai kata benda kan? Bukan aja'aluka, bukan pakai kata kerja bentuk sedang kan? Tapi ja'ilu, ja'ilun, ja'iluka, pasti akan menjadikanmu linnasi untuk seluruh manusia imaman sebagai pemimpin. Bapaknya para nabi bagaimana tidak jadi pemimpin? Ya. Ya. Qala Ibrahim melakukan tawar-menawar, mengatakan wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku bagaimana? Jadi pemimpin manusia apa tidak? Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ya, janjiku ini tidak mencakup orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim dikasih tahu bahwa nanti keturunannya ada juga yang musyrik. Ya, artinya apa? Selama anak keturunannya tidak zalim akan bisa menjadi pemimpin untuk dunia. Ya, itu tuh. Ya, rahasianya di situ rahasianya. Kenapa Nabi Ibrahim itu dikasih penghargaan sedemikian rupa? Ya, karena memang berhak memperoleh penghargaan. Ya. Nah, makanya di bagian yang lain Allah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti, hai orang-orang yang beriman, sebagaimana kami menguji Ibrahim, kami juga akan menguji kalian, kata Allah. Ibrahim diuji itu sebagai pelajaran supaya ketika kalian dapat ujian dari kami, kalian bisa melakukannya dengan sempurna seperti Ibrahim melakukannya dengan sempurna. Ya. Apa ujiannya? Ada sedikit rasa kelaparan, ya gagal panen, ada kematian saudara, orang-orang yang dicinta. Begitu ya. Allah katakan wabasyiris sabirin. Jadi malu kita ya Ustaz. Nggak seberapa suka ngeluh. Oh, kita mengeluh terus. Manusia ini banyak ngeluh. Tapi katanya adalah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Banyak keluh kesah. Rata-rata itu berarti kan innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila diuji dengan keburukan, jazu'a, mereka stres, mereka tidak bersabar. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Ya, tapi sebaliknya kalau dapat rezeki yang banyak, pelit mereka. Ya. Maksudnya banyak keluh kesah. Ya. Tapi ada yang tidak begitu. Ada yang tidak mudah keluh kesah, tidak pelit ada.
diuji dengan keburukan, tidak stres, tidak berkeluh kesah, tidak mengeluh. Diuji dengan rizki yang banyak, tidak pelit, tidak bersombong. Siapa itu? Illal musallin, kecuali orang-orang yang bersolat, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang menjaga sholatnya, dawam sholatnya, konsisten, istiqomah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, ya, yang selalu mengkapling-kapling hartanya, ya, supaya yang ini hak siapa diberikan, oh ini hak siapa diberikan. Begitu harus kita jadi seperti itu, ya. Bisa ini wal mahrum, ini untuk orang yang minta-minta, ini untuk orang yang perlu, untuk orang yang sebenarnya perlu tapi tidak mau minta, ya, perlu untuk dikasih sebenarnya, dia siapkan, ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, beriman, benar-benar beriman, percaya akan adanya hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, khawatir terhadap siksa Tuhan mereka. Ya, inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Ya, mereka meyakini bahwa memang siksa itu tidak aman, ya, bagi mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, tidak serong, tidak berzina, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Ya, kecuali kepada istrinya, kepada hamba-hamba sahayanya. Itu tidak salah, boleh. Mencari kesenangan biologis di luar itu salah, melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka ini orang-orang yang menjaga amanat, menjaga perjanjian. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, ya, menjaga kesaksian mereka. Ya, walladzina hum ala salawatihim yuhafiz, salatihim yuhafiz. Ya, mereka yang selalu menjaga salatnya, dijaga keistiqomahannya. Itu, ya, tuh, orang yang tidak mudah berkeluh kesah. Nah, yang seperti ini nih, ya, bisa jadi pemimpin, ya. Ya, hidupnya bisa sejahtera. Ya, tidak mudah putus asa. Dan memang mestinya seperti itu sifat orang beriman, Ibu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ajaban li amril mu'min wa dzalika laisa illa lil mu'min. Sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman itu. Dan itu hanya untuk orang beriman saja. Ya, kalau tidak beriman nggak punya sifat seperti itu. Apa itu sifatnya? Katanya, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusan dia, semuanya itu baik bagi dia. Ya. In asabathu sarra'u syakara wa dzalika khairun. Ya, kalau dia dapat ujian berupa harta yang baik, yang banyak, berupa kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dia merasa dan itu yang lebih baik bagi dia. Tapi wa in asabathu dharra'u sabara wa dzalika khairun. Ya, kalau dapat ujian yang tidak mengenakan, kesengsaraan, penyakit, maksudnya, ya sabar. Ya, dan itu adalah lebih baik bagi dia. Begitu tuh mestinya orang beriman. Sifat yang melekat tuh harus begitu. Ya, kita bersyukur ya jadi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahli sujud kepada Allah itu bersyukur luar biasa. Ya, di sana ada orang yang masih zaman now sekarang masih menyembah manusia, yang ngotot lagi merasa bahwa itu bukan manusia tapi Tuhan. Ya, nggak dipakai otak mereka. Baik, saya kira sampai di sini dulu, Ibu. Ya. Ustadz, ada pernah narasinya seperti ini, jadi lebih dicintai, lebih Allah beri benang itu daripada ada barang yang unta merah yang hilang kembali, itu apa ya Ustadz ya pernah? Iya, ada. Kata-katanya itu apa itu? Jadi, Allah lebih senangnya Allah kepada orang yang bertobat itu bertobat melebihi ya, senangnya orang yang kehilangan ontanya kemudian balik yang lagi. akomodasi dia ada di situ, terus dia cari-cari sampai putus asa nggak ketemu. Ya, lalu dia putus asa,
Dia tidur di bawah pohon. Begitu bangun, ontanya ada di sisinya. Saking senangnya dia katakan, Alhamdulillah, ya Allah, ini unta datang lagi. Syukur aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Saking senangnya. Allah. Ya, Berarti Allah bertobat senang. ya Ustadz ya, bertobat ya yang Allah sangat senang, lebih senang daripada seperti itu ya Ustadz. Ya. Orang yang bertobat ya. Ya, syukron Ustadz. Sudah cukup. Ada yang bertanya lagi? Sih boleh juga sampai Isya deh. Mau siap-siap pun. Bu Nini mau buka. Iya, mau siap. Ya, ya. Ya Allah. Sebentar ya, sebentar. Senang. Ada telepon. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ada Green Gate balik lagi ke jalan Gunung Cepat. Ya, kalau dari dalam masjid belok keluar masjid belok ke kiri kita akan jalan gunung kan, baru jalan gunung. Kita dari jalan gunung kan. Coba lihat mundur ya, ada kaltex, nah itu ada di situ, ada 2 rumah dari kaltex, ya. Bentar ya. Oke. Ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pekan depan ya. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Nini, ibu-ibu semua. Iya, sama-sama. Bu. Assalamualaikum.